Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Korma Quotes Ramadan. Hari ini adalah hari ke-23 kalian berpuasa. Perbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan karena amalan yang kalian lakukan di bulan ini akan mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Korma hari ini akan ditampilkan oleh Pak Suban yang akan menampilkan kultum tentang keutamaan zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hingga pada kesempatan saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah bulan yang mulia, bulan yang barokah, bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang beriman yang senantiasa memperjuangkan perjuangannya sampai di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan saat ini sesuai dengan agenda yang diberikan oleh SMP Negeri 77 Jakarta dengan program Kurma, pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang keutamaan zakat fitrah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran berbicara tentang zakat, yaitu zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sedangkan rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sering kedua ini disandingkan. Wa aqimi sholat wa atu zakah. Sebanyak 27 ayat disandingkan antara sholat dengan zakat. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian surat Al-Baqarah ayat 110. Nah ini dikatakan wa aqimi sholat wa atu zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa keseimbangan antara dua masalah. Hasbu minallah, hubungan manusia dengan Allah, dan habbu minanas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Itu harus seimbang. Tidak boleh jomplang atau salah satunya kita harus ibadah ma'adah terus, tapi mengesampingkan hubungan dengan manusia. Karena makhluk manusia itu adalah makhluk sosial, dia membutuhkan manusia yang lainnya. Makanya ada dua antara hasbu minallah dan habbu minanas. Salah satunya adalah dengan zakat ini kita akan menyeimbangkan antara ibadah kepada Allah, habbu minallah dan habbu minanas. Sedangkan berbicara tentang zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, zakat fitrah atau zakat mal, yang pertama adalah zakat mal, itu ditunaikan sesuai dengan nisabnya, baik itu zakat emas, kemudian perdagangan, peternakan, dan profesi, semua itu ada pembahasannya tentang zakat mal sesuai dengan nisabnya. Nah, pembahasan kali ini ada berkenaan dengan zakat fitri ya, atau zakat sering kita kenal dengan zakat fitrah, yaitu berkenaan dengan bulan Ramadan. Sebelum akhir bulan Ramadan, kita harus menunaikan ibadah zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah kita, biar kita ketika hari raya Idul Fitri menjadi fitrah. Fitrah itu kan suci kembali, ya, kembali suci, kembali bersih, menjadi fitrah kembali, ya. Nah, berkenaan dengan zakat fitrah, ada beberapa hadis yang akan kita bahas. Yang pertama tentang hadis dari Ibnu Abbas, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi ada dua keutamaan. Yang pertama adalah membersihkan, pembersih bagi orang yang berpuasa, ya, dari perkataan yang tidak berguna dan kotor. Ketika kita berpuasa mungkin tidak sengaja kita berbicara yang tidak berguna atau tidak bermanfaat, atau menjadi berbicara yang kotor, atau sedang marah, atau sedang gibah,
ada penyakit hati, ya kan, iri, dengki dan sebagainya. Itu menjadikan dosa sehingga akan mengurangi pahala puasa. Maka diharapkan dengan menunaikan zakat fitrah itu akan menghapuskan dosa-dosa itu dan akan membersihkan sehingga kita bersih menjadi fitrah. Kemudian yang kedua, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Tatkala kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita menginjak yang namanya hari raya Idul Fitri, hari yang fitrah, yang suci, kemudian kita bersenang-senang, ya kan, karena kita sudah menjadikan hari raya sebagai hari besar, kita bersenang-senang dengan fitri itu fitrah, ya, kemudian futur dari kata futur, maka para ulama itu mengartikan berbuka. Ketika saat datangnya Idul Fitri, maka kita berbuka, tidak berpuasa lagi dengan berenang, ya kan. Maka sebelum sunahnya itu sebelum ibadah puasa, sebelum sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan dulu, walaupun makanan yang ringan. Bagi orang-orang miskin, ya tidak ada makanan, maka tidak bisa menyantap makanan. Maka bagi kita, bagi orang-orang yang mampu, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Fungsinya apa? Biar orang-orang miskin itu merasakan kebahagiaan juga ketika merayakan hari raya Idul Fitri, ya kan? Mereka bahagia makan dengan makanan yang sudah disediakan dengan kita menunaikan zakat fitrah. Kemudian bagaimana cara menunaikannya dan berapa besar menunaikannya? Nah, kita akan bahas tentang zakat fitrah ini dari hadis yang berikutnya, ya. Hadis dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas setiap muslim, baik hamba saya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Nah, beliau SAW memintakan zakat itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id, sholat Idul Fitri. Ya. Berarti 1 sok kurma itu para ulama itu sebesar 4 mud. Nah, mud, besarnya mud itu para ulama adalah ketika kita berdoa, telapak kita disatukan, ini seperti ini. Ini 4 mud ya, 4 mud. Jadi 4 begini, sebesar kurma, ya kan? Atau gandum. Jadi 4 itu 1 sok. Itu kita berikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang miskin. Kita disatukan, ini seperti ini. Ini 4 mud ya, 4 mud. Jadi 4 begini, sebesar kurma, ya kan? Atau gandum. Jadi 4 itu 1 sok. Itu kita berikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang miskin, biar dia bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Diberikan sebelum sholat Id. Ya. Nah, kalau kita dikonfirmasikan atau dikonversi dengan makanan pokok yang ada di Indonesia adalah dengan beras. Besarnya berapa? Para ulama menyepakati 2,5 kg atau sampai 3 kilo atau 3,5 liter. Itu beras yang diberikan. Ya. Nah, kalau kurma itu kan tanpa dimasak, maka diberikan sebelum sholat Id. Tapi kalau beras itu kan perlu dimasak, maka sebaiknya kita berikan sehari sebelumnya atau malamnya setelah Isya, karena biar sempat untuk memasaknya. Akan lebih baiknya jika beras itu juga ditambahkan dengan lauk pauk, sehingga biar menikmati, ya kan? Makanya dengan sodako atau sedekah. Nah, para panitia zakat itu bisa menambahkan dengan lauk pauknya. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, diberikan sebelum atau malamnya ketika menjelang sholat Idul Fitri paginya, sehingga mereka sempat memasaknya kalau kita beras. Kemudian berkenaan dengan hadis lain, barang siapa, dari hadis dari Abu Daud ya, yang artinya barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah biasa. Jadi batas maksimal menunaikan zakat fitri itu adalah sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai Idul Fitri, maka zakat itu tidak diterima. Hanya seperti sedekah biasa. Makanya cepat, buru-buru, mumpung masih ada waktu, kita segera tunaikan ibadah zakat fitri ini kepada orang-orang yang berhak menerimanya, fakir miskin, atau kepada panitia zakat fitrah yang ada di masjid dan sebagainya. Ya. Dan para ulama sepakat zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Bagaimana dengan uang? Jumhur ulama atau mayoritas ulama seperti Imam Maliki,
kemudian Hambali dan Syafi'i itu adalah makanan pokok. Sedangkan Hanafi itu boleh boleh uang. Nah, ditakutkan kalau uang kan tidak dibelikan makanan, mungkin dibelikan pulsa atau dibelikan yang lain. Nah, itu tidak sesuai dengan tujuan kita memberi makan ketika Idul Fitri. Makanya lebih afdol dan mayoritas ulama itu adalah makanan pokok. Nah, kalau kita adalah beras, ya. Dari hal tersebut bahwa kita bisa disimpulkan bahwa zakat fitrah itu yang pertama adalah zakat fitrah adalah sebagai pembersih. Zakat fitrah dianggap sebagai sarana untuk mensucikan puasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan kotor. Kemudian yang kedua adalah waktu pembayaran zakat fitrah itu sebaiknya atau dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, bukan sebaiknya lagi ya, tapi dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Karena setelah sholat Idul Fitri maka dikatakan sebagai sedekah biasa. Kemudian besaran zakat fitrah itu diwajibkan sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum dan dikonversi dengan 2,5 kilogram ya, setengah kilogram beras ya kan, atau sampai 3 kilogram atau 3,5 liter. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang keutamaan zakat fitrah. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita, baik ibadah puasa kita atau ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan ini. Dan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat khususnya kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian. Terima kasih sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.